Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin alaihi salatu wassalam, rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, yang mana insyaallah ta'ala kita akan memulai atau kita akan memasuki surat Nuh setelah kita menyelesaikan sebelumnya surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan membimbing kita untuk dapat memahami ayat-ayatnya yang mulia ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pula kita bagian dari umat yang senantiasa dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mencoba untuk mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, mari kita dengarkan terlebih dahulu bacaan dari surat Nuh ini beserta dengan terjemahannya. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 10. Baik, silakan, mungkin ada yang mau membaca. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhir
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi 10 ayat dari surat An-Nuh. Surat Nuh ini ikhwan, dari sisi waktu turunnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika baginda Rasul masih berada di fatrah Makkah, ketika beliau masih di kota Makkah. Dan ciri-cirinya juga kita tampak dari zahir surat ini. Pertama sekali dari bentuk potongan-potongan ayatnya yang pendek-pendek, dan dari sisi kandungannya bahwa surat Nuh ini juga surat yang masih fokus bercerita tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Nuh ini masih ada hubungan dengan surat yang sebelumnya, itu surat Al-Ma'arij. Ada beberapa alaqah atau hubungan
antara surat Nuh dengan surat Al-Ma'arij yang baru saja kita lewati. Salah satu di antara hubungannya, kata para ulama, adalah dari bagian permulaan surat Ma'arij tersebut, di mana di surat Ma'arij Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Telah datang seseorang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta untuk diturunkan azab yang menimpa orang-orang kafir, dan tidak seorang pun yang akan dapat mencegah itu, yaitu azab yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, pemilik Ma'arij, itu tangga-tangga. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perihal ada orang yang datang kepada baginda Rasul, dan sebelumnya juga ada orang yang telah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar azab itu segera ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Dan orang yang pertama sekali meminta diturunkan azab ini, dialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebelum adanya orang-orang yang meminta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ditimpakan saja azab kepada orang kafir, kalau seandainya memang itu bisa, jauh sebelumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah orang yang pertama sekali meminta untuk ditimpakan azab kepada orang-orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim di surat Nuh yang akan kita pelajari ini. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di permukaan bumi ini. Kalau sekiranya engkau biarkan ya Allah, maka mereka akan menyesatkan orang-orang, dan mereka tidak akan melahirkan illa fajiran kafara, kecuali hanya anak-anak yang durhaka dan tidak pandai bersyukur. Itulah permintaan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya banjir bandang yang menenggelamkan negeri kaum Nuh alaihissalatu wassalam, dan tidak menyisakan kecuali hanya beberapa orang saja di antara kaumnya yang juga masih dari kalangan keluarga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang menerima dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Jadi ini adalah salah satu bentuk hubungan antara surati Nuh dengan surati Ma'arij yang baru saja kita lewati. Baik.
Kemudian para ulama kita juga menjelaskan siapa itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh ini sebenarnya adalah kunyah, dan namanya disebutkan oleh ahli tafsir adalah Abdul Ghaffar. Kemudian beliau lebih dikenali dengan Nuh. Nuh ini adalah kunyah beliau yang berasal dari kata naha yanuhu, artinya adalah meratap, menangis. Dan disebut Nuh ini dengan Nuh karena beliau adalah orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena mengkhawatirkan tentang nasib kaumnya yang tidak mau menerima dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Maka oleh kerana itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menyebutkan waktu malam sebelum waktu siang, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang kelima dari surat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla menceritakan, wa qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabb, kata Nabi Nuh, sesungguhnya saya telah mendakwahi kaumku, telah berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Disebutkan dulu kata malam baru siang. Kalau dalam urufnya, umumnya manusia berbicara, biasanya kita sering mendahulukan siang dibandingkan malam. Siang malam, saya bekerja siang malam, saya beribadah siang dan malam. Jarang-jarang orang menyebut saya bekerja malam dan siang, atau saya beribadah malam dan siang. Akan tetapi di sini Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyebutkan lailan wa nahara, malam sebelum siang, siang malam sebelum siang. Ternyata ada hikmah yang hendak ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini. Kata para ulama, kenapa Nabi Nuh menyebutkan malam baru setelahnya siang? Karena waktu malam inilah waktu di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa menangis kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Waktu dia mengeluhkan tentang keadaan kaumnya yang semakin hari bukannya semakin membuka hati untuk menerima dakwah Nabi Nuh, akan tetapi justru malah semakin lari. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang bertambah atas dakwaanku ini ya Allah kecuali mereka semakin lari. Bahkan di dalam ayat berikutnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang bagaimana sikap antipatinya kaumnya terhadap dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dia katakan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, dan mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Wastawshaw thiyabahum, dan mereka tutupkan pakaian mereka ke wajah mereka, saking bencinya mereka terhadap dakwah Nabi Nuh. Ditutup oleh mereka telinga mereka, tidak mau mendengar. Dan mereka tutupkan pakaian mereka ke wajah mereka, saking tidak sudinya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga karena saking banyaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menangis di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Rabbnya dan sedih akan keadaan kaumnya, maka disebutlah dia Nuh, itu hamba yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Kemudian ya ikhwah, disebutkan juga oleh para ulama, kenapa disebutkan malam sebelum siang? Berdoa di waktu malam, berdakwah di waktu malam dan siang. Karena berdoa di malam hari, di tengah gelapnya malam, itu menunjukkan bahwa yang berdoa lebih dekat kepada keikhlasan dibandingkan orang yang berdoa di siang hari di tengah pandangan manusia. Dan ini bisa dirasakan oleh setiap kita. Orang kalau seandainya beribadah di malam hari, atau yang disebut juga dengan khabi'ah, amalan-amalan rahasia yang hanya tahu dirinya saja dengan Allah Azza wa Jalla, menunjukkan hamba ini benar-benar lebih dekat kepada keikhlasan dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah di siang hari dan di hadapan pandangan-pandangan manusia. Kenapa demikian? Karena beribadah di hadapan orang-orang berpotensi lebih besar untuk terjebak ke dalam sifat riya. Bisa jadi orang itu salat karena ada orang salat dengan bagus karena ada orang yang melihatnya. Bisa jadi orang itu berinfak karena ada orang yang melihatnya. Berbeda dengan ketika dia berdoa dengan khusyuk, dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di tengah kegelapan malam, di saat orang-orang larut dalam tidur nyenyaknya, menunjukkan hamba ini tidak ada yang dia harapkan kecuali lillahi ta'ala saja. Bagaimana dia berhadapan dengan manusia atau orang tidak ada pada waktu itu, orang-orang justru malah pada tidur. Maka inilah di antara hikmah yang hendak ditunjukkan dari mendahulukan kata malam dibandingkan sebelum kata siang di dalam ayat yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla 10 kurun setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kurun atau kita sebut dengan abad. 10 abad. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Jadi Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah manusia atau dilahirkan ke alam itu 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh ini disebut sebagai awalur rasul, rasul yang pertama sekali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penyebutan Nabi Nuh sebagai rasul pertama bukanlah secara mutlak. Kenapa demikian? Karena kita tahu sudah ada nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan Adam, manusia pertama, juga merupakan seorang nabi dan rasul. Bahkan di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga telah diutus nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Nuh itu Allah telah mengutus Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Idris ini dari silsilah nasab adalah kakeknya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan sebelum Nabi Idris juga sudah ada nabi dan rasul yang lain, yaitu Nabi Syith. Beliau ini adalah nabi pertama sekali yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, kenapa Nabi Nuh yang disebut sebagai rasul pertama? Penyebabnya kata para ulama, karena
nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka diutus kepada umat yang satu. Dan tugas misi dakwah mereka hanyalah memberikan bisyarah, kabar gembira. Kenapa demikian? Karena semenjak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Syekh, Nabi Idris, semua mereka berada di atas tauhidullah. Semua mereka adalah orang-orang yang saleh. Nabi-nabi tersebut dengan anak keturunan mereka semuanya adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga diutusnya Rasul kepada kaumnya, diutusnya Syekh kepada saudara-saudaranya hanyalah untuk memberikan bisyarah dan tidak memberikan peringatan. Karena memang belum ada orang yang melakukan kesyirikan pada waktu itu. Nah, dan kesyirikan itu muncul ketika diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, atau sebelum Nabi Nuh diutus dan alam ini telah dipenuhi oleh sejumlah kesyirikan, maka disitulah Allah Azza wa Jalla menurunkan atau mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang tugasnya bukan hanya sebagai bisyarah, akan tetapi justru lebih mengedepankan inzar, yaitu peringatan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat ini di ayat pertama, apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa tugasnya? An anzir qaumak, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum engkau wahai Nuh, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi kedatangan Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai munzir, sebagai pemberi peringatan. Sedangkan nabi-nabi sebelum beliau datang sebagai mubasyir, seorang pemberi kabar gembira. Maka oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebut Nuh ini adalah Rasul pertama. Maksudnya Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla pertama kali yang memberikan peringatan kepada manusia yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Jadi kalau yang bertanya itulah sebabnya. Jangan dipahami bahwa Nuh ini memang Rasul pertama secara mutlak. Tidak. Akan tetapi banyak Nabi dan Rasul yang telah diutus sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Bercerita tentang kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di antara zamannya Nabi Idris alaihi salatu wassalam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ada seorang laki-laki saleh. Ada seorang laki-laki saleh yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking solehnya laki-laki tersebut, maka masyarakatnya sangat menghormati dan sangat mencintai dia. Sehingga beliau disebutlah dengan Wad. Wad itu artinya adalah kecintaan. Wad sama kata dengan wadud, yaitu yang penyayang. Kenapa demikian? Karena kata para ulama sudah merupakan sunnatullah bahwa orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dengan baik, maka Allah Azza wa Jalla akan meletakkan kecintaan di hati orang-orang kepadanya. Dan itulah yang terjadi pada
laki-laki ini, sehingga ia dikenal dengan Wat. Nah, dan Wat ini mempunyai beberapa anak keturunan. Di antaranya adalah Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla juga di dalam ayat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Dan ini adalah anak-anak atau keluarga dari Wat tadi, yang mereka ini sangat dicintai oleh masyarakatnya karena kesolihan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di surat Maryam ayat 96? Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka akan dijadikan oleh Allah yang Maha Pemurah kecintaan di hati orang-orang kepadanya. Itu sudah merupakan sunnatullah. Nah, jadi ketika Wat ini meninggal, maka dakwahnya dilanjutkan oleh anak-anaknya tadi, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Dan ketika anak-anaknya telah wafat semua, maka disitulah syaitan datang kepada kaum tersebut. Lalu mereka berceritalah tentang Wat dan anak-anaknya tadi, kalau mereka itu adalah orang-orang yang saleh, yang sepatutnya kalian harus mengingat jasa mereka, mengingat sejarah mereka. Jangan sampai lupakan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh kaumnya atas dengan sebab kesolihan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, dan syaitan ini menjelma dalam bentuk manusia, maka bertanyalah orang-orang, bagaimana caranya kita bisa mengenang jasa-jasa mereka? Caranya adalah dibuatkan patung-patung mereka, di mana dahulu mereka duduk mengajarkan agama kepada orang-orang, maka letakkan patungnya di situ. Sehingga setiap kali orang datang dan melihat patung itu, maka orang akan tahu kalau ini adalah orang soleh yang dahulu mengajarkan agama kepada manusia. Dan kira-kira persis seperti apa yang kita lakukan di hari ini untuk mengabadikan dan mengenang jasa para pahlawan, akhirnya kita buatkan patung-patung mereka. Sehingga kita yang datang belakangan, sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan Jenderal Sudirman, dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, palingan kita hanya bisa membaca sejarah mereka di dalam sejarah kemerdekaan dan semacamnya. Akan tetapi dengan adanya patung-patung itu membuat ilustrasi kita semakin dekat. Kiranya inilah mereka, bapak proklamator, proklamasi, para pejuang-pejuang kita yang sangat gigih dan semacamnya. Nah, kalau dilihat sepintas lalu kan memang betul juga, ya kan Pak? Kalau tidak ada patung itu, mungkin kita tidak akan begitu kenal dengan para pahlawan kita. Itulah usulan pertama dari syaitan kepada kaum tersebut. Maka dibuatlah patung-patung mereka, dibuat mirip seperti mereka dan diletakkan di tempat-tempat di mana dahulu mereka duduk mengajarkan agama kepada manusia. Nah, hari demi hari berlalu, tahun demi tahun pun berganti, sampai generasi yang membuatkan patung itu telah wafat. Berakhir satu kurun. Karena Nuh ini beliau memiliki keturunan sampai 10 keturunan. Nah, ketika generasi yang membuatkan patung-patung itu telah berlalu, telah wafat, dan tinggallah anak-anak cucu yang tidak tahu persis kronologi cerita kenapa patung itu dibuatkan, maka syaitan datang lagi dalam rupa yang sama, yaitu iblis. Mereka datang kepada kaum itu, akan tetapi dalam bahasa yang berbeda. Kalau dahulu dia datang hanya untuk
mengingatkan orang-orang supaya orang-orang soleh tadi tidak dilupakan begitu saja. Nah, sekarang dia datang lain. Dia katakan, tahukah kalian bahwa dahulu nenek moyang kalian diberikan rezeki karena patung inilah. Mereka diberi hujan karena patung inilah. Dan inilah yang mereka sembah. Ini yang mereka ibadati dahulunya sehingga mereka diberikan kemakmuran. Karena mereka tidak tahu, maka teriakan pula lah oleh kaum itu. Mereka tidak ngerti histori, sejarahnya mereka tidak paham, dan mereka pun juga sudah jauh dari ilmu agama yang benar. Akhirnya mereka termakan dengan propaganda syaitan tersebut. Dan itu juga persis juga ada di hari ini. Akan tetapi mungkin ada sedikit bentuk yang berbeda. Kalau dahulu patung, berhala yang mereka sembah, mereka berdoa di sana, beribadah di situ. Kalau sekarang kaum muslimin beribadah di kuburan, di tempat-tempat yang dikeramatkan, di tempat-tempat yang didewa-dewakan. Nah, persis hakikatnya seperti yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya mulai semenjak itu umat ini bergelimang dengan kesyirikan. Di tengah-tengah begitu merajalelanya kesyirikan, disitulah Allah Azza wa Jalla melahirkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk kembali memperingatkan manusia akan kesyirikan yang telah mereka lakukan, dan agar mereka kembali kepada ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselisih para ulama di dalam usia pasti Nabi Nuh ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah menghabiskan waktu bersama kaumnya sebanyak alfasanatin illa khamsina aman, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Akan tetapi kata para ulama, itu adalah masa yang beliau habiskan untuk berdakwah, bukan umurnya. Karena Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul sama dengan Nabi kita di usia 40 tahun. Berarti sudah berapa umurnya? 90, 950 tambah 40 sudah 990 tahun. Belum lagi masa dia mengendarai, berlayar dengan bahteranya, sampai akhirnya terdampar di atas bukit judi. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Sehingga ada di antara para ulama yang menyebutkan umurnya 1050 tahun, ada yang menyebutkan 1400 tahun dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa mentarjih atau menyebutkan mana yang lebih benar di antara pendapat-pendapat yang ada. Yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa Nabi Nuh ini telah dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla umur yang sangat panjang sekali. Akan tetapi ya ikhwah, dalam rentan waktu yang begitu panjang, tahukah kita bahwa hanya sangat sedikit kali orang-orang yang berkenan untuk membuka hatinya menerima dakwaan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bahkan disebut oleh para ahli tafsir, dalam rentan waktu 950 tahun beliau berdakwah, itu hanya 49 orang dari kaum perempuan dan 40 orang dari kaum laki-laki saja yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Subhanallah, coba bayangkan, 950 tahun berdakwah, hanya 89 orang saja yang menjadi pengikutnya. 49 orang dari kaum laki-laki perempuan, 40 orang dari kaum laki-laki. Subhanallah. Dari 40 orang laki-laki ini, 3 orang adalah putra Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu sendiri. Sedangkan sisanya yang 30
7 orang itu adalah anak-anak keturunan atau cucu-cucu dari Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri. Sedangkan satu dari putra beliau, karena Nabi Nuh alaihissalam dianugerahi oleh Allah azza wa jalla 4 orang putra. Satu di antara putranya ikut tenggelam bersama ibunya dan semua kaum Nabi Nuh yang kufur kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quranul Karim tentang kejadian ini. Apa kata Allah di surat Hud ayat 42, 43 dan seterusnya? Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Ketika bahtera Nuh telah berlayar di tengah-tengah gelombang yang begitu menggulung, laksana gunung-gunung yang berdiri dengan kokoh. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya yarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ketika anak Nabi Nuh yang sudah terpisah jauh di dalam gelombang air bah yang begitu dahsyat, yang namanya orang tua, sejahat apapun anak, akan ada batas-batas kemarahan itu. Kalau sudah berhadapan dengan nyawa yang akan menjadi ancaman, rasanya tidak akan tega seorang orang tua untuk membiarkan anaknya celaka. Ya begitu Pak. Sejahat apapun anak, tapi kalau sudah akan terancam nyawanya, apakah dia misalkan jatuh sehingga patah-patah tulangnya, terancam kehidupannya, kalau sudah begitu keadaannya, maka tidak akan ada orang tua yang tega membiarkan anaknya mati. Apatah lagi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kemarahannya kepada anaknya selama ini bukan karena dia tidak sayang, justru karena dia sayang, tidak mau anaknya termasuk ke dalam kelompok orang-orang kufur kepada Allah. Sudah isya. Allah musta'an. Baik, ini saya selesaikan cerita ini sedikit ya. Akhirnya kata Nabi Nuh, wahai anakku, masuklah ke sini, naiklah bersama kami. Janganlah engkau ikut-ikutan juga dengan orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anaknya? Apakah dia akan membuka hati untuk menerima panggilan bapak dia? Wallahi tidak. Dia katakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak ya, saya tidak akan pernah naik ke atas perahu itu. Saya akan naik ke atas bukit itu yang akan menyelamatkan saya dari genangan air bah ini. Subhanallah, ini memang luar biasa. Sudah begitu keadaan, sudah tenggelam kampungnya, sudah hilang rumah-rumahnya, tidak ada lagi nampak. Diajak untuk naik ke atas bahtera keselamatan, tetap saja dia menolak. Kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, la asimal yawma min amrillah illa man rahimah. Wahai anakku, tidak ada yang akan selamat dari hukuman Allah di hari ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla saja. Wa hala bainahumal mauj fa kana minal mughraqin. Akhirnya karena tidak juga mau, air bah semakin dalam juga, semakin naik juga, maka sampailah mereka terhalangi oleh gelombang yang besar, dan anaknya pun tenggelam dan matilah dalam kekafiran. Begitulah perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. 950 tahun beliau berdakwah. Maka nanti kita sebutkan, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata sudah bosan saya berdakwah ke istri saya Ustaz, kepada anak saya enggak ada cerita. Nabi Nuh saja 950 tahun tidak pernah menyebutkan bosan, tidak pernah menyebut macam-macam, akan tetapi beliau tetap berdoa, berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala membukakan hati kaumnya secara umum dan keluarganya secara khusus untuk menerima dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, kiranya baru muqaddimah ini saja bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat
dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang jika sekiranya Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.